Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Samudra. Saya dari Prodi Teknik Informatika B semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi. Yang pertama ada data flow diagram dan data flow diagram level. Yang kedua ada entity relationship diagram atau ERD. Yang ketiga use case diagram, yang keempat activity diagram, dan yang terakhir class diagram atau OML. Langsung saja kita lihat penjelasannya. Di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya yang kalian simak dengan baik. Terlebih dahulu atau data flow diagram. Yang dimaksud data flow diagram adalah jenis diagram yang menunjukkan pergerakan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain sebagai bagian dari proses tertentu pada umumnya. Dalam kasus lain, DFD atau data flow diagram dapat menunjukkan bagaimana berbagai departemen dalam organisasi bekerja sama, dan itu membuat semuanya menjadi jelas dan koheren. Dan seluruh metode itu dirancang kembali pada tahun 1970 sebagai sarana untuk meramping dan dokumentasi dan presentasi selanjutnya dari proses alur kerja. Diagram aliran data pertama kali dijelaskan dalam buku karya Ed Yerdon dan Larry Constantine yang bernama Desain Terstruktur. Jadi itu yang dimaksud data flow diagram. Kemudian ini ada simbol-simbol DFD atau data flow diagram. Yang pertama proses, ini namanya proses. Proses merupakan suatu proses atau kegiatan atau fungsi bisnis di mana inovasi dan transformasi dapat terjadi. Suatu proses dapat didekomposisi ke tingkat yang lebih halus untuk mewakili bagaimana data sedang diproses dalam proses. Ini logo simbolnya, simbol dari proses tersebut. Dan selanjutnya penyimpanan data atau data store. Simbol dari data store ini penyimpanan data merupakan penyimpanan data persisten yang diperlukan dan atau diproduksi oleh proses. Berikut adalah beberapa contoh penyimpanan data. Contohnya ialah formulir, keanggotaan, tabel database, dan lain-lain. Dan yang ketiga ialah entitas eksternal atau external entity. Entitas eksternal dapat mewakili manusia, sistem, atau subsistem. Disinilah data tertentu berasal atau pergi ke. Ini adalah eksternal dari sistem yang kita pelajari dalam hal proses bisnis. Untuk alasan ini, orang bisa menggambarkan entitas eksternal di tepi diagram. Dan yang terakhir, aliran data atau data flow. Simbolnya seperti garis ini, yang pengertiannya ialah aliran data mewakili aliran informasi dengan arahnya diwakili oleh panah yang menunjuk ke ujung konektor aliran. Jadi ini panahnya yang dimaksud itu menunjuk ke arah konektor aliran itu ini. Ya, selanjutnya arti lain dari DFD level. DFD level merupakan penggambaran sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu dengan yang lain dengan aliran dan penyimpanan data. DFD level ini akan terjadi penurunan level di mana dalam penurunan level yang lebih rendah harus mampu mempresentasikan proses tersebut ke dalam spesifikasi proses yang jelas. DFD level sendiri dimulai dari level 0.
kemudian turun ke level 1 dan seterusnya. Setiap penurunan dilakukan bila diperlukan saja. Jadi intinya jika DFD level perlu melakukan penurunan, itu angkanya semakin banyak. Itu yang kedua ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD atau Relationship Diagram adalah suatu model informasi untuk menjelaskan suatu hubungan antar data dan basis data yang digambarkan dengan sebuah grafik dan juga notasi dengan model data konseptual. Komponen ERD yaitu entitas dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai identitas pada kesatuan yang mempunyai nama dan label. Entitas digambarkan dengan simbol atau objek sebuah persegi panjang. Ini merupakan contoh simbol dari entity. Bentuknya persegi. Yang kedua ada relasi atau bisa disebut hubungan antar entitas tadi. Relasi dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol yang menghubungkan antara suatu entitas atau lebih yang tidak memiliki fisik, namun ia hanya sebagai konseptual. Relasi juga berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan antara dua data. Relasi digambarkan dengan simbol atau bentuk belang ketupat. Ini bisa dilihat contohnya dari relasi. Bentuknya seperti belang ketupat pertama. Selanjutnya derajat relasi atau kardinalitas rasio, yaitu jumlah maksimum relasi antar entitas dengan entitas lainnya. One to one atau 1:1, yaitu setiap satu anggota entitas hanya boleh berrelasi dengan satuan anggota entitas dan sebaliknya. Jadi satu entitas itu tidak boleh melakukan entitas dengan lebih dari entitas itu tadi. Jadi kalau satu ya banding satu itu. Yang kedua one to many atau 1:many, yaitu setiap satu anggota entitas boleh berrelasi dengan anggota entitas lain lebih dari satu. Jadi misalnya gini, satu entitas itu bisa melakukan entitas 2 sampai seterusnya. Dan yang ketiga many to many, yaitu setiap satu anggota entitas berrelasi dengan banyak himpunan anggota entitas lain. Jadi seperti di atas tadi, namun ini setiap entitas tidak dibatasi. Jadi entitas berrelasi dengan entitas yang lain tanpa ada batasan. Dan ada atribut dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol sebagai karakteristik dan dari entitas atau relasi yang menampilkan penjelasan informasi detail tentang keduanya. Atribut ini juga digambarkan dengan simbol atau bentuk elips dan memiliki beberapa fungsi. Ini merupakan gambar dari atribut. Fungsinya ialah atribut key yang memiliki suatu gabungan dengan atribut lain data tablonik. Yang kedua atribut simpel, atribut yang bernilai atomik yaitu tidak bisa terpecah-pecah lagi. Atribut multi value, atribut yang memiliki lebih dari satu nilai atau multi value. Atribut komposit atau atribut dengan bentuk oval yang lebih kecil dari atribut sebagai subatribut. Atribut derivatif, atribut dengan bentuk oval dengan garis putus-putus, yaitu sebuah hasil dari atribut lain atau dari relasi. Alur dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai simbol penghubung antara atribut dan entitas dan hubungan antara entitas dan relasi. Bentuknya seperti ini, bentuknya garis biasa. Selanjutnya ialah fungsi, manfaat atau peran dari ERD.
atau Entity Plot Relationship Diagram. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data yang digambarkan menggunakan beberapa notasi dan simbol. Yang kedua, menghilangkan redundansi data, memperkecil jumlah relasi di dalam basis data, menjadikan relasi normal sehingga dapat memperkecil permasalahan pada pembaruan, penambahan, dan penghapusan. Model untuk struktur data dan hubungan antar data. Dan yang keenam, menentukan entitas, yaitu konsep, kejadian, peran, lokasi, dan hal yang untuk menggunakan penyimpanan data. Menentukan hubungan antar pasangan entitas menggunakan matriks relasi. Entitas digambarkan dengan kotak dan relasi digambarkan dengan garis. Menentukan jumlah kejadian satu entitas dalam kejadian entitas yang berhubungan. Menentukan atribut, yaitu menentukan lapangan yang diperlukan sistem. Pengertian use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Dan tujuan use case ialah memetakan kebutuhan sistem, mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem, dan untuk mengganti kebutuhan di luar sistem. Dan fungsi use case sendiri ialah dapat menggambarkan urutan aktivitas proses yang ada pada suatu sistem, dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivis yang ada pada sebuah sistem. Pengertian activity diagram. Materi selanjutnya ialah activity diagram, yaitu menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang, bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akhir akan berakhir. Dan tujuan activity diagram ialah menjalankan proses bisnis dan urutan aktivis dalam sebuah proses. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada ranjang terstruktur. Bermanfaat apabila Anda membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan suatu metode agar mudah memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan beberapa use case pada use case diagram. Ini merupakan simbol dari activity diagram. Yang pertama adalah initial state, yang gambarnya lingkaran hitam. Initial state adalah dimulainya suatu aliran kerja pada activity diagram, dan pada sebuah activity diagram hanya terdapat satu initial state. Yang kedua ada final state, ini gambarnya, dan seterusnya activity ini decision dan merge. Selanjutnya ialah pengertian kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam satu program. Dan fungsi atau manfaat kelas diagram antara lain: pertama ialah menjelaskan suatu model data untuk program informasi, tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Dengan menguasai kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu program, mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi, serta dapat berbagi informasi tersebut ke seluruh bisnis, dan yang lain-lain. Simbol-simbol kelas RAM antara lain yaitu yang pertama ada correlation, hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek. Gambarnya seperti garis ini. Yang kedua ada annihilation, upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Jejer genjang. Yang ketiga kelas himpunan dari objek-objek yang berbagai atribut serta operasi yang sama.
ini. Yang keempat, deskripsi collaboration. Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang kelima ada relation, operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang keenam, dependensi, hampir sama dengan yang nomor 5, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri. Yang ketujuh, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan yang lainnya, sama seperti nomor 1 tadi. Intinya, simbol tadi digunakan untuk menyebutkan sebuah kelas pada struktur sistem. Aturan penulisan yang berlaku tidak dibenarkan menggunakan spasi. Sebagai contohnya, nampak pada gambar tadi, simbol ini memiliki 3 susunan sebagai berikut. Dan simbol lingkaran ini digunakan dalam kelas diagram untuk menunjukkan interface atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan antarmuka. Konsep dalam ini interface ini sama dengan pengembangan presentasi objek atau kita kenal OOP. Simbol asosiasi yang memiliki bentuk garis ini digunakan untuk menghubungkan kelas satu dengan kelas lainnya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, ya itu tadi merupakan presentasi dari saya. Semoga teman-teman yang di rumah paham mengenai penjelasan dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.